Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya BM di Agro TV. Tetap di Agro TV, sebuah saluran yang mengupas tuntas tentang peternakan, pertanian, perikanan, dan macam-macam. Kali ini, video ini menjelaskan tentang trik dan tip dari seorang yang sukses dalam memulai beternak kambing hingga menjadi besar. Ini akan dibagikan kepada kita, khususnya bagi pemula yang ingin memulai beternak tapi ragu-ragu. Simak video ini sampai selesai sehingga kita mendapatkan ilmunya. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Ada tulisan subscribe di bawah ini, berwarna merah, ditekan hingga berubah menjadi hitam. Ada lonceng, dinyalakan juga. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita ikuti bagaimana Abah Sahroni berbagi sukses untuk kita semuanya. Saya berternak adalah saya pertama itu mempunyai kambing 3. Dengan jumlah 3 itu, yang 2 itu yang sudah hamil, kita pada saat itu beli. Yang 1 itu laki-laki yang posisinya masih muda, karena dua-duanya sudah hamil. Rata-rata saya mengambil yang beranak 2 atau 3. Saya memilih betina yang sudah beranak itu tujuannya langsung produksi. Karena apa? Yang hamil atau beranak, yang terutama itu masih muda, artinya masih murah, biayanya juga murah, ya kan? Bisa dinanti dalam tempo 2 atau 3 bulan. Sehingga di situ saya harus tahu sejarahnya. Kambing ini pada saat laktasi ya. Pada saat laktasi itu beranak berapa? 2. Nah, itulah baru kita incar 2. Terus 2 tipe kambing. Kambingnya itu besar atau kecil. Kalau kita beli kambing ya kambing yang agak besar. Tujuannya supaya keturunannya itu besar-besar semua. Kalau membeli indukan yang beranak 2 itu pasti rata-rata keturunannya 2 dan beranak 2 terus sampai 3. Dengan tujuan itu kita bisa produksi, kita akan mendapatkan laba yang lebih dan cepat untuk berkembang. Kalau beli harus sudah mana yang kedua, sehingga tahu daripada kelahiran yang kedua itu 1 atau 2. Kalau itu kedua itu tetap 1, rata-rata 1 terus. Kalau itu 2 itu pasti seterusnya 2 karena kelihatan. Untuk pemula maka saya sarankan supaya dengan uang yang minim itu beli yang sudah kira-kira beranak 2 kali dan muncul anak 2. Untuk pemula kalau mau beli yang hamil, ya yang hamil sekalian. Kalau mau yang agak kuat dikit, beli yang sudah beranak, sudah kelihatan bahwa anak 2 kecil-kecil yang umur setengah bulan atau 1 bulan itu Anda beli, sampean dalam tempo 3 bulan itu laba sampean sudah berlipat gitu loh. Di samping kambingnya itu sudah mendekati hamil lagi, kambing yang 2 anaknya sudah besar. Ini lahir, ini siap dijual, sampean sudah kembali 2 kali lipat. Pembuatan kandang tidak perlu elit dulu, tapi yang penting bagaimana supaya kebersihan tetap terjaga. Makanya harus ada sistem kita tingkat dan lorongnya. Minimal lorong itu adalah 70 cm atau 1 meter. Kalau saya ini 1 meter. Karena 1 meter itu tujuannya adalah untuk jangka waktu panjang kita untuk membersihkan, hanya dibersihkan lantainya yang atas, di bawahnya tetap terkandung kotoran, tetapi jauh dengan antara lantai dengan tempat kotoran gitu loh. Bahan-bahannya kita ambilkan bahan sisa bangunan saya sendiri pada saat bangun, sisanya kita tumpuk, saya buat seadanya. Yang pemula itu yang tidak mampu silakan dikerjain sendiri, taktik-taktik, yang penting kambing tidak sampai keluar. Kalau kambing 5 aja di lorong-lorong itu hanya lebar 3 meter, ya istilahnya lebarnya 3 meter, kedepannya hanya 1,20 meter sudah cukup itu.
udah cukup untuk beternak. Nah, yang penting ada tempat pakan wadahnya itu harus steril, jangan sampai ada kuman-kuman gitu loh. Terutama atap gitu. Atap itu karena berarti kadang ada sawang-sawang, itu perlu dibersihkan karena itu mengganggu sirkulasi udara yang untuk udara yang bersih gitu loh. Jadi di situ permasalahannya. Nah, jika menggunakan pakan yang tidak ngarit sama sekali seperti saya terangkan, saya asalnya kan ingin tambahan menunya dari pakan ngarit, tapi kita kayaknya sudah bertele-tele waktunya. Makanya saya itu kambing itu tergantung orangnya. Bagaimana orangnya untuk meminimais makanan yang istilahnya untuk fermentasi. Saya itu hanya cukup hanya tumpi. Tumpi. Tongkol jagung itu yang diseleb itu jadi apa namanya, bekatul. Nah, setelah itu saya tambah dengan air dan kangkung. Kangkung itu kangkung kering, memang saya beli kangkung kering. Tapi kalau nggak ada kangkung kering, itu kita belikan Nutrifit. Saya Nutrifit dalam 1 bulan itu hanya beli 3 sak, cukup untuk konsentrate buat campuran ya Nutrifit itu. Itu kan sudah memenuhi semua dari makanan. Itu kita campur dengan tumpi. Setelah itu setelah itu ditambah kulitnya kedelai, yang sisa orang yang buat tempe itu sesuai keadaannya, adanya sedikit ya sedikit. Airnya katakan 1 timba, kita buat 2 timba. Ya, air kedelai itu karena untuk memeratakan semua supaya ada rasa. Kehilangan dari rasa air tapi rasa ke tempe itu. Nah, kalau tidak ada kangkung, kita ya Nutrifit itu tadi. Kalau ada kangkung, Nutrifit kita berhentikan. Gitu loh. Masalah gizi itu sudah kita pikirkan, gizi bagaimana untuk waktu jangka berselang 3 bulan itu untuk gemuk. Dan bagaimana yang untuk peternakan anak-anak itu supaya gemuk, itu sudah kita pikirkan. Harus sederhana aja, bahkan jangan sampai kita muluk-muluk. Tapi kalau kita sederhana sambil menunggu kelahiran itu akan produksi terus dan sambil mengenal karakternya kambing. Mulai sakit, mulai gatal-gatal, mulai bagaimana perutnya itu tidak kembung. Kalau kembung itu sebetulnya kalau saya selama ini tidak pakai obat. Itu godong nangka aja cukup kalau saya gitu loh. Daun nangka itu sudah cukup kita pakai. Aktivitasnya tidak susah dan tidak sulit. Saya rata-rata kambing saya sudah hampir 100 kemarin sampai 70 itu paling hanya 1 jam atau setengah jam sudah selesai makan. Karena sudah ada seperti ini. Tinggal bekerja, sudah kita bekerja lain lagi. Karena saya punya peternakan bebek di sana ada 4.000. Tapi yang kita utamakan kambing ini tujuannya apa? Bagaimana kita pemula itu meminit supaya kita bisa mencukupi dan kita meminit kosnya juga kita dapat laba yang sangat besar. Cara memilih kambing yang bibit unggul itu sehat, kurus tapi sehat. Karena apa? Orang beli kan tujuannya bukan beli daging, beli bakalan, badannya kurus, sehat, tinggi gitu loh. TB-nya rata-rata ya 65 sampai 70 lah gitu loh. Kalau itu tawa, kalau biasa kan rata-rata hanya 50-60 itu loh. Di situ kambing yang bagus dan sehat itu kelihatan terutama sampean lihat aja ekornya. Ekor itu kalau kelihatan ekornya itu sudah mulus, sudah kelihatan itu kita pandang itu bagus, walaupun kambing jelek atau enggak yang ekornya itu bagus, itu kelihatan kambing sehat. Karena apa? Gemuknya kambing itu bisa dilihat dari ekor dulu. Kalau ini kambingnya gemuk, ekornya pasti kelihatan bagus, mulus gitu loh. Kalau habis beli yang pertama kita adalah langsung kita injeksi. Artinya saya kasih obat B12. Tujuannya supaya dia itu sehat dari pembelian. Yang kedua adalah kita sterilkan sendiri, jangan masuk kandang dulu, masuk dalam steril atau di dasaran yang seperti ada di karantina. Setelah karantina kelihatan sehat, sudah penyusuan makan, di situ kita olah penyusuan makan dari makan alam menjadi makan fermentasi. Di situ kita olah, kita kasih makan, nggak dimakan taruh situ, nanti akhirnya dimakan dalam tempo 2 hari 3 hari, 4 harinya 5 harinya memang kelihatan sehat, silakan pindahkan ke tempat pembedengan di situ. Karena saya pakai rata-rata 1 tempat pembedengan itu kita kasih 4 sampai 5. Kalau kecil adalah 5, kalau sudah membesar hanya 4 gitu loh.
Nah, ini saran kita dengan teman-teman saya. Alhamdulillah saya selama ini berusaha ya bisa menyekolahkan anak-anak saya rata-rata S1 dan S2. Harapan kita semua peternak harus semangat karena tujuannya apa? Kambing atau yang lainnya itu adalah tidak akan putus dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah konsumsi pokok selalu gitu loh. Nah, jadi disitulah saya pengalaman-pengalaman yang kita gali. Jadi walaupun di induknya Bapak mempunyai kambingnya jumlah 10 atau 20, jangan putus asa. Karena Bapak nanti ada istilahnya kita mitra kerja. Bapak bisa mengiklankan kambing Bapak di tempat walaupun modelnya 10 tapi yang baik. Jangan 10 itu di situ sudah kurus-kurus, ya orang lihat mau beli ya nggak mau. Beli di situ habis, isi lagi dari temannya. Sesuai kemampuan uang Anda. Anda mampunya uang itu hanya sesuai 5, isi lagi 5. Atau minta langsung pada saat ada pemesanan gitu loh. Nah di situ akan berkembang. Kalau Anda itu hanya mewajibkan punya kita dijual habis, setelah itu kita nongkrong-nongkrong atau tidak cari solusi, disitulah orang yang tidak berkembang. Kalau kita berkembang, kita punya mitra kerja. Aku ada permintaan untuk akekor dengan jumlah 5. Punyaku yang dipilih bagus-bagus sudah habis, minimal 30-40 habis. Ambil di temannya yang sesuai harga yang diinginkan oleh pembeli. Disitulah kita tidak akan putus. Jangan dikira kita beternak itu hanya satu tempat itu, oh main sedikit. Jangan, bahwa kita itu di luar itu banyak teman. Walaupun punya teman kan milik kita karena laba di kita. Saya kan juga beli di gas di beliau gitu loh. Tidak akan menggantungkan punya sendiri, tapi secara langsung kita punya induk di tempat ini. Inilah tempat saya untuk peternakan, penggemukan, dan untuk kita pembreedingan. Demikian teman-teman, selamat berjuang dan berusaha untuk melaksanakan kesuksesan peternak mulai awal dan sampai kita berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.